Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, kita awali pembelajaran Bina, IPA dan PKN pada hari ini dengan lafaz basmalah. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial dan budaya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu keberagaman sosial dan budaya? Keberagaman sosial. Sekarang, mari kita lihat keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat desa dan kota. Keberagaman sosial masyarakat desa dan kota dapat terlihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian. Biasanya jenis pekerjaan ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti masyarakat di pedesaan sebagian besar bergerak di bidang pertanian, dan yang di daerah pesisir pantai sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat nelayan dan petani memiliki karakteristik yang berbeda. Seringkali kita mendengar masyarakat yang nelayan memiliki pendirian yang keras, lugas, terbuka, dan berani mengambil risiko. Sedangkan karakteristik petani cenderung lebih santun, karena dalam kehidupannya para petani tidak dituntut dengan pekerjaan yang keras. Nah, bagaimana dengan masyarakat kota? Masyarakat kota memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang lebih bervariasi, seperti pedagang, buruh, penjual jasa, dan sebagainya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya keberagaman sosial selain dapat dilihat dari jenis pekerjaannya, maka keberagaman sosial dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Keberagaman budaya dapat terjadi karena perbedaan suku, agama, dan bahasa. Di desa, terdapat kesamaan bahasa, adat istiadat, dan perilaku. Sedangkan di kota cenderung lebih heterogen, artinya banyak suku, adat, dan bahasa dan agama. Nah, teman-teman, perbedaan itu adalah rahmat. Tidak selamanya perbedaan itu yang menyebabkan terjadinya musuhan dan perpecahan. Nah, jika kita bisa bijak dalam menyikapi suatu perbedaan, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dari perbedaan tersebut. Untuk tugas PKN kali ini, silahkan teman-teman tulis kemudian direkam suaranya tentang manfaat keberagaman ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, teman-teman, beranjak dari perbedaan tadi, ternyata tarian setiap daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Nah, ini teksnya ya teman-teman. Ops, sebelum baca teksnya lebih lanjut, nah kita perkirakan dulu yuk informasi yang kita peroleh dari membaca judulnya saja. Judulnya apa teman-teman? Ragam Tarian Indonesia. Nah, dari judulnya Ragam Tarian di Indonesia, berarti teks ini berisikan informasi tentang tarian yang ada di Indonesia. Nah, benar ya teman-teman, setelah kita membaca informasi pada teks, ternyata teks tadi berisi tentang tari kreasi, tentang jenis tari kreasi, dan bentuk karya tari kreasi. Sekarang kita masuk kepada penulisan ide pokoknya. Nah, pada paragraf yang pertama terdapat Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Itu paragraf pertama. Ide pokok pada paragraf kedua adalah ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer.
Sedangkan ide pokok pada paragraf ketiga adalah bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Untuk tugas bina kali ini, silahkan dikerjakan halaman 43 sampai 48 ya. Nah, teman-teman, apakah antum pernah melihat dan memegang magnet? Nah, ini beberapa jenis magnetnya. Yang pertama ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet lingkaran, ada magnet ladam atau magnet U, dan ada namanya magnet jarum. Baik teman-teman, sekarang kita ambil contoh satu magnet. Ini magnet apa namanya tadi? Magnet batang. Nah, di mana di setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Nah, dua tempat tersebut memiliki gaya magnet yang kuat, yaitu terdapat pada ujung-ujung magnet yang disebut dengan kutub magnet. Seperti yang sudah kita ketahui, kutub magnet ini ada dua, yaitu utara dan selatan, di mana utara itu sering disingkat dengan huruf N atau disebut dengan North dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya utara. Sedangkan kutub selatan itu sering disingkat dengan huruf S, diambil dari bahasa Inggris, South yang berarti selatan. Setiap benda yang terbuat dari besi dan baja bisa dijadikan magnet dengan cara-cara tertentu. Nah, berikut ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, induksi, dan elektromagnetik. Paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah: gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah: dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet,
maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya. Jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Materai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Tugas IPA kali ini adalah membuat percobaan tentang sifat-sifat magnet yang ada pada halaman 93 sampai 95. Kemudian antum videokan dan kirimkan ke wali kelasnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran Bina IPA dan PKN kita kali ini teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan japri ustazahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.